Oke teman-teman, kita punya salam nih, punya salam genre yang salamnya itu dari Sabang sampai Merauke sama. Nah, kita praktekkan dulu ya. Tapi sebelumnya mungkin dijelaskan dikit kalau pas salam genre itu ada gerakannya ya. Baik, untuk salam kita punya salam genre. Yang pertama ketika saya bilang salam genre gitu, jawabannya salam. Dan untuk tangannya nanti untuk yang jempol dan telunjuk itu membuat angka 0 dan 3-nya berdiri. Jadi seperti emoticon oke gitu ya. Salam genre. Salam Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Tadi ada gerakannya kan Mas, ya bukan hanya begini-begini doang ya, bukan hanya oke ini yang pendengarnya nggak pada lihat nih kita lagi gerak-gerak ini. Oke, yang kan salam genre itu kita sambil tangannya membentuk oke. Kemudian yang kedua salam genre salam remaja genre. Nah remaja genre sehat itu sambil tangannya mengepal. Kemudian cerdas itu sambil kedua jari telunjuk sama jari tengah ke arah pelipis. Dan cerianya tuh tangannya diayun ke samping ini. Nanti bisa searching deh di YouTube banyak ya salam genre. Kemudian yang terakhir genre Indonesia saatnya yang muda yang berencana sambil berencana. Ya, itu sambil tangannya membentuk salam genre. Kemudian yang berencananya sambil kedua jari membentuk sarangi gitu ya. Oke, kita sekali lagi ya. Salam genrenya. Salam genre. Salam remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Terus kita di Pick Air General punya jargon nih Bu. Oh iya, boleh nih dikenalkan. Jadi nanti ketika saya bilang Pick Air General, terus jawabannya berkarya, berani, berinovasi. Nah, bisa kita coba ya. Pick Air General, berkarya, berani, berinovasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Chandra Dewi. Saya penyuluh KB dari Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya hari ini bersama rekan-rekan saya bertiga dari Pick Air General Kapanewon Tempel. Yang pertama ada Mas Doni selaku Ketua Pick Air General, kemudian ada Sekretaris ada Mbak Yula, sama satu lagi Mbak Lina yang menjadi seksi dokumentasi. Nah, di sini kami akan ngobrol santai terkait Pick Air dan modul tentang kita. Jadi, kita di Kabupaten Sleman itu punya program namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau singkatannya Pick Air. Di masing-masing Kapanewon, 17 Kapanewon di Kabupaten Sleman itu ada program Pick Air. Kemudian di Tempel ini ada 11 Pick Air, dan di tingkat Kapanewon yang sekarang sedang maju itu adalah di Pick Air General. Pick Air General sudah berdiri sejak tahun 2014, jadi lumayan lama ya, udah 10 tahun. Kemudian dalam perjalanannya ada banyak hal yang sampai pada saat ini sudah berhasil meraih juara 1 tingkat DIY dan mewakili Daerah Istimewa Yogyakarta untuk maju evaluasi Pick Air tingkat nasional. Nah, ini mohon doanya juga, semoga kita bisa memberikan hasil yang terbaik dan bisa memperoleh sesuai yang kita harapkan ya, membawa nama baik di Kabupaten Sleman maupun Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, program Pick Air ini merupakan salah satu program dari BKKBN yang latar belakangnya dilandasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Dalam pasal 48 ayat 1 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Peningkatan kualitas remaja melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu dilakukan oleh BKKBN. Kemudian pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ini salah satunya adalah peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi di Pick Air. Melihat juga dari hasil survei sensus penduduk tahun terakhir itu 2021 ya, kita itu sekarang di era bonus demografi yang 64% itu terdiri dari kelompok usia produktif. Jadi kita diisi oleh
remaja-remaja yang diharapkan nanti menjadi agent of change dan agent of social control. Jadi generasi milenial ini diharapkan nanti memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan dalam menyongsong momen bonus demografi. Kalau calon usia produktif yang ada itu merupakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka harapannya juga akan melahirkan generasi unggul yang kalau BKKBN sekarang ini sedang pada isu pencegahan stunting. Nah, ini nanti kita juga akan ngobrol dikit tentang stunting karena peran generasi muda dari PIKR ini salah satunya adalah bagaimana turut serta dalam pencegahan stunting. Kenapa sih remaja itu menjadi salah satu sasaran strategis? Karena remaja itu merupakan individu calon pasangan yang akan membangun keluarga menjadi suami istri yang menjalankan kewajiban dan tugasnya dan calon orang tua bagi anak yang dilahirkannya, sehingga perlu dipersiapkan agar memiliki perencanaan dan kesiapan berkeluarga. Kemudian juga mengingat adanya banyak sekali tantangan-tantangan di masa kini ya, dari media sosial, dari mungkin isu-isu remaja, kehamilan tidak diinginkan, seks bebas, pernikahan dini, kemudian pornografi, HIV, nafsa, dan sebagainya. Itu luar biasa. Remaja dihadapkan dan digempur dengan berbagai macam problem dan permasalahan ya. Dengan adanya PIKR ini harapannya menjadi semacam vaksinasi ya. Istilahnya kalau remaja itu sudah tahu apa dasar-dasar pengetahuan tentang bagaimana menyiapkan diri menjadi individu yang berkualitas, nantinya akan menjadi keluarga yang berkualitas. Nah, ini ditularkan ke remaja-remaja yang lainnya. Karena juga dari penelitian itu 60% remaja lebih nyaman kalau ngobrol sama teman sebayanya. Nah, inilah pentingnya kita di Kabupaten Sleman khususnya ada PIKR di tingkat sekolah-sekolah, ada PIKR masyarakat, ada PIKR di tingkat Kapanewon, tingkat kabupaten. Nah, ini dalam rangka kita berusaha untuk menjaring remaja-remaja yang ada di sini, memfasilitasi supaya remaja-remaja itu bisa mengakses informasi yang baik dan benar gitu ya. Nah, nanti juga ada genre. Genre itu apa sih? Generasi berencana. Nah, di program genre itu rencananya harapannya remaja-remaja itu bisa terhindar dari triad KRR, dari pernikahan dini, kemudian seks bebas, kemudian nafsa gitu ya. Dilanjutkan dengan perkenalan dulu ya, kira-kira nanti biar kita semakin akrab gitu ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang. Nah, kita kenalan dulu nih. Silahkan Mas Doni. Baik, halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Ini perkenalkan, nama saya Doni Pradana. Saya diamanai sebagai Ketua PIKR General di Kapanewon Tempel. Kira-kira udah berapa tahun nih menjabat menjadi ketua? Ini saya menjabat jadi Ketua PIKR sudah 2 tahun, Bu. Ya. Udah 2 tahun ya, lumayan ya. Tapi di 2 tahun ini kayaknya udah banyak sekali yang dilakukan. Bisa diceritakan nih, kira-kira dalam masa periode jabatan Mas Doni itu yang sudah dilakukan apa saja terkait misi visi kita atau visi misi organisasi PIKR General gitu ya. Ya, yang pertama saya mau mengenalkan untuk visi dan misi kami ya. Untuk visi kami itu yang pertama menjadi generasi yang terencana dan mewujudkan generasi di masa depan yang berkualitas, khususnya di remaja Kapanewon Tempel. Dan untuk misi kami di sini kita punya misi, ada 8 misi. Untuk yang pertama adalah menjalankan 8 substansi genre. Untuk yang kedua, aktif dalam menyampaikan KIE mengenai program genre. Yang ketiga, memberikan informasi tentang PIKR dan pendewasaan usia perkawinan. Dan yang keempat, memberikan pemahaman pada remaja akan pentingnya menghindari perilaku negatif seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, dan kenakalan remaja. Untuk yang kelima, membekali remaja dengan pengetahuan seputar remaja di berbagai bidang seperti kesehatan, reproduksi, triad KRR, dan life skill. Untuk yang keenam, penanaman pola hidup sehat dan berkualitas. Dan untuk yang ketujuh, memberikan pelayanan dan konseling untuk menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi oleh remaja. Dan untuk yang terakhir, yang kedelapan, yaitu membentuk remaja agamis dan berakhlak. Begitu, Bu. Ya, luar biasa ya. Jadi itu tadi sekilas tentang visi misi, dan PIKR General ini juga sudah cukup lama ya. Cuman di masa periode kepemimpinannya Mas Doni ini di Kapanewon Tempel PIKR-nya lumayan sangat maju pesat gitu ya. Jadi sampai kita bisa meraih juara tingkat provinsi. Nah, ini juga di samping saya ada Mbak Yula selaku sekretaris. Ini bisa kenalan dulu nih Mbak, sama menjelaskan ketugasannya di PIKR General
bagaimana gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Yuleha, biasa dipanggil Yula. Nah, aku di sini posisinya sebagai sekretaris 1, yang mana tugas sekretaris itu nggak cuma surat menyurat, tetapi kita juga membuat notulensi dan sebagainya. Administrasi gitu ya. Ya, Jadi betul. banyak yang acaranya itu generasi muda, kita punya website ya, punya Betul. itu yang membedakan kelompok PIKR General ini dengan yang lain. Nanti bisa teman-teman pendengar di seluruh Nusantara yang mendengarkan acara ini bisa kunjungi website kita untuk mengakses informasi maupun harapannya kita bisa menebar manfaat ya. Betul. Karena menjadi pendidik dan konselor sebaya itu tidak melulu harus langsung bertatap muka, tapi juga di masa era seperti ini kita bisa memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu juga kita punya ini ya, Channel akun-akun YouTube. media sosial. Ada apa aja, coba dijelaskan. Untuk Mas. media kami ini ada 3 yang kami istilahnya kami unggulkan, yaitu yang pertama ya website tadi. Untuk yang kedua ada channel YouTube dan yang ketiga ada Instagram. Itu sebagai media untuk sarana edukasi kami ke remaja khususnya di Kapanewon Tempel. Mungkin bisa bantu spill untuk alamatnya. Nanti kita bisa pelan-pelan catat ya. Dan teman-teman bisa langsung mengakses atau mencatat dulu. Nanti sekiranya ada waktu bisa check it out ya, check it out. Ya, untuk website kami yaitu linknya https://bit.ly/PIKR General. Kecil semua ya ini ya. PIKR-nya besar. PIKR Tulisan besar PIKR-nya semua, besar. general besar juga. G-nya huruf depannya yang besar. Nah, berarti yang Betul. generalnya ini ya, itu hurufnya kecil ya. Iya, betul. Oke. Dan untuk channel YouTube kami sesuai nama dari PIKR kami yaitu PIKR General Tempel. Untuk Instagram kami juga PIKR General Tempel. Twitter Belum ada. belum ya. Oke, Iya. kita nanti mengarah ke situ juga. Tapi sementara ini melalui YouTube dan Instagram, alhamdulillah sudah lumayan ya view dan followersnya. Maka monggo teman-teman yang ada di mendengarkan siaran ini silahkan di follow dan dilihat, bisa mengambil manfaat yang ada di dalamnya gitu ya, di websitenya. Betul. Ya, dan kembali ke topik semula bahwa kita di sini adalah dalam rangka juga sosialisasi tentang kita. Nantinya kita akan ngobrol bareng-bareng apa sih modul tentang kita, dan ada materi upgrade-nya kalau nggak salah ya Mas. Betul. Nah, kenapa dinamakan modul tentang kita? Nanti bisa diceritakan juga testimoni implementasi modul tentang kita yang sudah dirasakan oleh teman-teman di Kapanewon Tempel, dan kita harap semua remaja bisa mendapatkan manfaatnya gitu ya. Mungkin bisa diceritakan modul tentang kita itu seperti apa sih, mau Mas Doni atau Mbak Yula? Jadi modul tentang kita itu adalah modul acuan untuk konselor sebaya dan pendidik sebaya dalam rangka menebarkan atau mengedukasi teman-temannya. Jadi modul ini tuh terbagi menjadi 3 segmentasi usia. Yang pertama ada segmentasi usia berani dimulai dari umur 10 sampai 14 tahun. Lalu yang kedua modul segmentasi usia beraksi 15 tahun sampai dengan 19 tahun. Lalu yang ketiga ada modul berkolaborasi dengan usia 20 tahun sampai 24 tahun. Nah, kenapa sih ini dinamakan dengan modul tentang kita? Tentang kita itu adalah tagline karena esensi dari pemberdayaan remaja sebagai pendidik dan konselor sebaya di PIK Remaja. Jadi tujuannya ini adalah dari kita, dari remaja, untuk remaja dan oleh remaja. Lalu tentang kita ini adalah tentang tubuh, perasaan, masa depan, dan kehidupan aku, pendidik dan konselor sebaya, dan kamu, remaja penerima manfaat. Nah, seperti itu. Nah, kalau selama ini, oke, itu penjelasannya ya. Terima kasih Mbak Yula. Kalau selama ini Mbak Yula udah merasakan di segmentasi atau modul tentang kita tuh udah yang mana nih? Kalau aku sendiri masih berada di fase Usianya berarti yang ini ya, 19 tahun. 19 tahun. Oke.
yang berani udah terlewati ya. Sudah. Tapi kita juga kemarin PIKR itu sempat lomba evaluasi tingkat provinsi tahun 2022 itu mendapatkan juara 2 mewakili segmentasi kelompok tentang modul tentang kita yang berani ya. Jadi di usia kelompok 10 sampai 14 tahun. Karena memang kalau nggak salah ini ya PIKR di Kapanewon Tempel khususnya yang general ini banyak yang dari usia SMP ya, yang SMA ada juga. Di tahun 2024 ini kita masuk ke segmentasi yang beraksi ya, di usia segmentasi 15 sampai 19 tahun. Bisa diceritakan nih pengalaman kemarin lomba ketika di segmentasi berani, kira-kira ada manfaatnya apa yang didapatkan atau pesan kesannya gitu ya. Kemudian yang terakhir nih kemarin di kelompok modul tentang kita yang beraksi, itu yang paling berkesan itu materi apa atau yang menurut Mbak Yula tuh wah ini bagus nih gitu, aku banget, atau materi ini enak untuk dibawakan ke teman-teman atau udah pernah dicoba gitu ya. Kalau dalam modul beraksi ini, hal yang aku ambil itu ada saya lebih mengenali diri saya sendiri lebih dalam, karena di modul beraksi ini ada beberapa bab. Yang pertama itu kenali dirimu lebih dalam. Yang kedua ada aku dan sekitarku. Jadi ini mencakup relasi yang sehat. Nah, yang ketiga, transformasikan hidupmu, jalani kehidupan dengan baik. Nah, yang bab 4 ini, ayo menginspirasi. Jadi beda itu biasa. Lalu yang terakhir ada mengenal layanan kesehatan. Nah, hal yang dapat saya ambil dari modul-modul ini dan dari lomba kemarin tuh, saya lebih bisa mengenal diri saya sendiri dan saya bisa mengembangkan potensi saya lewat PIKR. Jadi penting banget ya mengenali diri itu ternyata. Kira-kira nih kalau teman-teman ada yang belum kenal sama dirinya, tips apa yang kalian berikan untuk teman-teman kita di luar sana yang tentunya kita dengan modul tentang kita ini, kita ada permainan yang namanya siapa aku. Itu dari modul berani bab 1. Itu di situ kita dapat bermain tentang mengenal diri kita. Jadi apa sih kelebihan kita itu, apa sih kekurangan kita itu, apa sih. Jadi dengan permainan itu bisa untuk mengenal diri teman-teman khususnya remaja. Begitu. Jadi ini ya, kadang-kadang remaja itu suka minder ya, yang banyak diketahui itu kurangnya aja. Betul, padahal iya. sisi positif itu juga penting untuk kita jadikan model supaya lebih percaya diri, bisa berkancah gitu istilahnya. Dalam bersosialisasi itu kalau kepercayaan dirinya bagus, juga dalam menyampaikan apapun sebagai pendidik maupun konselor sebaya juga nantinya akan bagus gitu ya. Iya. Kalau nggak punya konsep tentang diri, biasanya akan mudah terombang-ambing, sering ragu-ragu dalam mengambil keputusan, kemudian mungkin juga mudah dipengaruhi sama teman-teman ya. Padahal hari ini kan sumber informasi luar biasa ya, luar biasa banyak sekali. Contohnya kayak teman kita tiba-tiba datang terus coba ini ada skincare yang katanya 99% putih loh, coba deh gitu. Apa yang akan kira-kira kita lakukan kalau mendengar statement seperti itu? Kalau kita sudah mengenal diri sendiri gitu ya, wah ini tunggu dulu, oke, tapi nanti saya akan lihat dulu nih reviewnya, beneran bagus nggak, aman nggak gitu. Tapi kalau kita ikut-ikutan sekedar wah iya ya, oke deh aku mau check out, aku mau coba, padahal nggak tahu dalamnya isinya mungkin ada merkuri, ada bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Kemudian juga contohnya nih dalam mengenali diri sendiri ya, kita tahu kelebihan kelemahannya apa. Kemudian ada yang temen yang ngajak, kamu nggak keren nih kalau nggak ikut ngerokok, nggak ikut gaul ke kafe atau minum ini nih gitu, biar lebih strong, biar lebih jantan gitu ya misalnya. Kamu nggak boleh ikut ke circle kita kalau nggak melakukan ini itu dan sebagainya. Maka kita perlu mengenali juga dalam diri kita sebenarnya kita ini siapa dan tujuan kita hidup di sini tuh untuk apa. Jadi kalau dalam mengenali diri itu tidak hanya kelebihan kekurangan, tapi juga posisi kita ya sebagai pelajar, karena kita sebagai remaja itu kan punya 5 fase kehidupan yang harus dilalui ya. Kayak yang pertama itu fase merencanakan ya, karena kenapa disebut genre atau generasi berencana, karena ini dalam rangka penyiapan kehidupan remaja kedepannya ya, baik berkeluarga maupun bermasyarakat. Jadi mengenali diri sendiri, kita berada di jenjang yang mana, karena yang di WHO itu kita ada
tugas-tugas pertumbuhan dari perkembangan remaja secara sosial. Dan yang pertama adalah melanjutkan sekolah atau continue learning. Yang kedua, mencari pekerjaan atau start working. Yang ketiga, memulai kehidupan berkeluarga atau form families. Yang keempat, menjadi anggota masyarakat atau exercise citizenship. Kemudian yang kelima, terakhir mempraktikkan hidup sehat atau practice healthy life. Nah, kalau kita tidak tahu kita berada di fase mana, maka hambatan yang terjadi di fase itu akan menghambat fase-fase selanjutnya, gitu ya Mas Doni, Mbak Yula. Betul. Ya. Nah, ini baru sedikit kita spill, baru dikit banget nih, padahal materinya ada 3 buku plus 2 buku ya kalau nggak salah. Jadi kemarin itu materi tentang kita asik sekali. Jadi ya sebenarnya di masing-masing buku ini ada segmen, ada bab-bab yang setiap babnya itu ada permainannya. Yang permainan itu bisa kita mainkan bersama kelompok, bersama teman-teman, mengasihkan ya yang pasti. Kemudian ada juga materi update itu ada 2 modul yang sudah disiapkan dari BKKBN. Yang satu itu tentang pencegahan kekerasan seksual dan aku bangga menjadi diriku, itu yang materi life skill juga ya, upgrade yang tahun 2023 itu plus life skill. Nah, life skill itu juga ada 10 life skill dari WHO. Ya, diantaranya mengenal diri sendiri, mengelola emosi, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif, membuat keputusan, kemudian menjaga hubungan interpersonal, ada empati, kemudian yang ke-8 komunikasi efektif, yang ke-9 mengatasi stres, yang ke-10 memecahkan masalah. Seperti yang kita ketahui bersama, problematika remaja itu memang banyak. Yang belum lama kita dengar ada remaja yang bunuh diri di mobil padahal dia seorang mahasiswi kedokteran, yang notabene kalau kita berpikir ya, udah kedokteran otomatis uangnya udah cukup lah dari orang tua dan masuk di fakultas yang sangat diidam-idamkan gitu ya, tapi dia tetap bunuh diri. Nah, ini berarti kan ada permasalahan di situ. Bagaimana mengatasi stres, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengelola emosi, dan itu akan sangat fatal karena tren bunuh diri pada remaja ini juga cukup tinggi ya. Betul. Nah, ini mungkin sedikit tentang modul tentang kita. Pengennya kita ngobrol banyak ya, tapi karena waktu kita juga terbatas, kita pengen kenalan juga tentang program-program yang sudah dijalankan di PIKR General. Mungkin Mas Doni bisa menceritakan kira-kira apa saja yang sudah dilakukan di PIKR General sehingga bisa terpilih menjadi PIKR tingkat juara 1 tingkat DIY. Nah, ini kan mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran juga. Mungkin di antara pendengar ada yang juga anggota PIKR dan bisa mengambil pelajaran supaya nanti bisa lebih baik lagi gitu. Betul. Monggo, Mas Doni. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Itu yang pertama, untuk yang program kerja kita itu kita sudah alhamdulillah sudah menerapkan dari isi visi dan misi kita, yaitu tentang sosialisasi KIE, khususnya tentang modul tentang kita. Itu kita juga sudah sering dipanggil untuk menjadi narasumber di berbagai tempat. Kemarin belum lama juga sempat di Cangkringan juga untuk diundang menjadikan narasumber. Untuk program kerja kami itu yang pertama sosialisasi tentang KIE. Untuk yang kedua yaitu membuat kerjasama seperti MOU kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan kami. Contohnya itu seperti kepolisian, ada Koramil dan Puskesmas, bahkan KUA dan UPT Pendidikan. Itu sebagai sarana kami untuk menggali permasalahan apa sih sekarang permasalahan remaja yang baru gencar di masa sekarang. Itu tuh yang selanjutnya yaitu kita juga melakukan deklarasi terkait program genre. Kita sudah membentuk PIKR di berbagai tempat. Arah dari pembentukan tersebut itu menjadikan media kami untuk sarana sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena khususnya untuk padukuhan itu lebih dekat dengan masyarakat. Untuk belum lama ini kita juga ketempatan adanya JAK Genre di Kabupaten Sleman. Kita sebagai panitia dan alhamdulillah juga sudah berjalan dengan lancar. Dan untuk prestasi kami itu juga di tahun 2022 seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, kita menjadi juara 2 apresiasi PIKR di tingkat DIY. Terus alhamdulillah dengan usaha kami, dengan banyaknya program yang sudah kita lakukan, itu kita maju di tahun 2024 menjadi juara 1 dan sekarang mewakili DIY untuk maju ke tingkat nasional. Untuk sosialisasi
program tentang implementasi modul tentang kita kemarin juga kita sudah banyak banget di berbagai tempat mengisi materi tentang modul tentang kita, isi modulnya itu apa, bahkan permainan kita sudah mensosialisasikan itu. Mungkin dan untuk yang inovasi kami terkait dengan program kerja ini kami yang sudah dijelaskan tadi terkait website. Kenapa kita membuat website? Website ini kita gunakan sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, karena dengan menerapkan dengan nama kita PIKR itu Pusat Informasi dan Konseling Remaja, kita menyampaikan informasi melalui website tersebut. Dan di website tersebut nggak cuma sebagai informasi, di situ juga tersedia adanya kelas konseling dan materi-materi seperti buku-buku nanti berbentuk PDF dan berkumpulnya dokumentasi program yang kita laksanakan. Dan untuk YouTube sampai sekarang kita selalu membuat program 1 bulan sekali, insya Allah kita membuat program terkait edukasi. Itu harapannya dengan adanya program edukasi melalui YouTube website tersebut juga dapat bermanfaat untuk lingkungan sekitar, khususnya remaja dan di Kapanewon Tempel. Begitu Bu untuk program kami. Ya, luar biasa Mas Doni. Ini nanti kita bisa cek langsung ya ke websitenya, sudah ada banyak dokumentasi yang dicantumkan di IG maupun website ya. Kayaknya kemarin juga bikin presentasi sama Yuri itu bagus juga kalau di-upload ya ke websitenya biar yang lain tuh bisa ngelihat apa aja sih yang sudah dilakukan gitu ya. Kira-kira nih Mas, mungkin yang menjadi pertanyaan juga, kenapa sih Mas Doni dan teman-teman nih Mbak Yula itu di Kapanewon Tempel bisa berjuang sebegitu jauhnya gitu ya. Kira-kira motivasinya apa gitu? Bisa diceritakan dan yang membuat sampai dengan saat ini tuh masih punya tekad untuk membesarkan atau berjuang di PIKR, karena kan kita tahu ya yang namanya kelompok-kelompok kegiatan itu nggak ada uangnya gitu. Istilahnya kita ini kan sosial bagaimana memberikan edukasi ke teman-teman dan lain sebagainya tuh jangan dipikir kayak narasumber yang dapat uang ya, cost fee gitu ya. Bahkan untuk kegiatan aja mungkin kan perlu berjuang. Nah, teman-teman PIKR di seluruh Nusantara yang atau yang sedang mendengarkan ya, barangkali bisa cerita juga kalau di PIKR Kapanewon Tempel General ini gimana sih untuk dukungan dananya gitu ya. Monggo. Baik. Mbak Yula dulu, Mas Doni dulu deh. Monggo. Ya. Untuk kami di PIKR General Kapanewon Tempel, kenapa kok istilahnya kami sangat semangat terkait menghidupi adanya PIKR Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini? Tentunya ini sebenarnya bentuk kepedulian kami Bu, karena remaja di zaman sekarang itu sangat intinya banyaknya permasalahan di zaman sekarang. Sekarang di berita-berita juga sangat beredar adanya kasus ini itu terkait remaja, bahkan pembunuhan terkait remaja. Iya, seperti itu. Itu saya dan teman-teman khususnya di PIKR General Kapanewon Tempel itu bentuk kepedulian kami kepada remaja di Kapanewon Tempel. Jangan sampai remaja di Kapanewon Tempel itu sampai terjerat permasalahan-permasalahan tersebut. Ya, seperti itu. Karena juga perhatian kami dari data dari kabupaten atau dari wilayah juga menyampaikan adanya kasus pernikahan dini, kehamilan tidak diinginkan itu sangat banyak. Makanya tentunya dari teman-teman remaja itu membutuhkan role model. Sebenarnya teman yang baik itu yang seperti apa? Nah, kita di PIKR ini ada pendidik sebaya, konselor sebaya, ini bisa dijadikan tempat untuk tempat curhat dan role model, dan harapannya dengan pendidik sebaya ini bisa mencontohkan perilaku-perilaku baik kepada teman-teman remajanya. Seperti itu, Bu. Oke, ini dari Mas Doni ya, luar biasa. Dari Mbak Yula gimana nih? Baik, kalau dari motivasi dari saya pribadi ini ya Bu, karena saya pengen menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Nah, melalui PIKR ini saya bisa menebar aura positif untuk remaja, dan selanjutnya saya juga pengen menjadi inspirasi bagi remaja sekitar. Nah, kalau katanya tuh gini, berani beda gitu. Oh iya, ini Mbak Yula ini juga calon duta genre ya kalau nggak salah. Betul. Ini kira-kira bisa ini dari spill ya, anggota PIKR Tempel. Iya betul. Nah sekalian nih dijelaskan
nanti duta genre itu seperti apa gitu. Dari Mbak Yula visi misinya barangkali. Jadi duta genre itu dibentuk karena beberapa alasan. Yang pertama, remaja itu lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan orang tuanya. Nah, mereka cenderung lebih terbuka kepada teman sebaya daripada ke orang tuanya. Yang kedua, remaja sebagai role model teman sebayanya. Yang ketiga, remaja sebagai agent of change. Yang keempat, remaja sebagai subjek dalam pembangunan, yang mana diharapkan remaja itu nggak hanya menjadi aksesoris semata, namun remaja itu terlibat dalam setiap program-program pemerintah atau lingkungan sekitar, seperti itu. Iya, betul sekali. Kemarin Mbak Yula juga ini ya ikut di Kapanewon Tempel itu, kita juga mengusulkan anggaran ya ke. Betul. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan tadi bahwa salah satu sumber pendanaannya gitu dari mana saja, mungkin bisa diceritakan. Baik, untuk sumber pendanaannya kami alhamdulillah ada berbagai banyak dukungan. Untuknya di Kapanewon kita juga dianggarkan melalui anggaran APBD Kapanewon. Lalu untuk segi dari kabupaten kita juga mendapat dukungan dari PUPM Kabupaten Sleman ya. Kita juga untuk melakukan kegiatan alhamdulillah selalu mendapatkan dukungan untuk terkait anggaran. Selalu ada jalan untuk mendapatkan pendanaan seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Yang penting kita tetap di jalan kebaikan ya. Iya. Semoga Allah meridhoi. Ya, mungkin sampai dengan saat ini saja yang bisa kita diskusikan ya. Mungkin di lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa sambung diskusi kita, padahal masih banyak yang pengen kita omongkan. Betul. Ya. Di antaranya tadi yang tentang peran kita ke pencegahan stunting ya, belum ya? Atau spill dikit nih sebelum kita closing ya. Ya, sebelum sebagai closingnya, karena sebagai pengetahuan bersama BKKBN itu ditunjuk sebagai salah satu ketua program percepatan penurunan stunting nasional. Nah, kita nih di dalam BKKBN kan ada PIK-R. Nah, PIK-R itu di sini kita juga membawa misi untuk turut melakukan pencegahan stunting. Nih, kemarin baru aja dapat materi ya, ini genting. Nah, Betul. kita dikit nih Mas di-spill supaya teman-teman juga pada tahu apa sih peran remaja dalam pencegahan stunting gitu. Baik Bu, ini penjelasan terkait pencegahan stunting dari yang PIK-R ya Bu ya. Dan ini kita PIK-R itu kemarin disampaikan dari Bapak Asto Wardoyo selaku Bapak. Baik Bu, ini kami dari PIK-R yang sebagai dijadikan mitra kerja dari pencegahan stunting. Ini kita dari PIK-R itu mempunyai inovasi yang program yang namanya Ini Genting, yaitu implementasi nyata genre Indonesia cegah stunting. Dan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan remaja dalam upaya percepatan penurunan stunting. Ini kita melakukan penguatan kapasitas dan perilaku remaja melalui kegiatan edukasi gizi dan pencegahan anemia pada remaja sebagai program untuk mengimplementasikan program tersebut gitu Bu. Oh, iya. Dan untuk upaya kami juga dalam program ini misalkan seperti mengingatkan perempuan meminum tablet tambah darah, dan enggak juga perempuan, yang mungkin laki-laki juga terkadang ada yang anemia, dan juga mengingatkan tentang menjaga pola makan untuk keseharian. Iya, begitu. betul sekali ya. Saya juga sebagai penyuluh ini turut prihatin ya dengan pola makan anak-anak zaman sekarang. Salah satu pencetus anemi pada kalangan remaja adalah salah satunya keinginan untuk memiliki body goals yang kutilang, kurus, tinggi, langsing, tapi anemi lah. Nah, pada resikonya apa sih kalau remaja kena anemia? Salah satunya nanti kalau melangsungkan kehidupan pernikahan gitu ya, dalam berkeluarga dan langsung hamil gitu ya. Ini anak-anak yang dikandung bisa berisiko lebih tinggi untuk terkena stunting. Stunting itu apa? Kondisi malnutrisi yang berlangsung lama sehingga menyebabkan pertumbuhannya terganggu. Yang kita takutkan tidak hanya generasi yang pendek karena tubuhnya kurang nutrisi, tapi otaknya ya. Jadi karena stunting itu pengaruh ke kecerdasan, sehingga takutnya SDM kita itu akan berada berapa poin gitu ya. Kita sudah terlihat hasil IQ di beberapa negara gitu juga ya. Tapi
intinya adalah kita bukan takut pada generasi yang pendek, tapi takut pada generasi yang bodoh gitu ya. Maka kita sebagai remaja turut serta ikut andil dalam pencegahan stunting melalui mencegah anemia. Remaja putri jangan sampai anemia. Karena apa? Karena tiap bulannya kita udah menstruasi gitu ya, udah diambil darahnya. Maka tiap minggu jangan lupa minum 1 tablet tambah darah setiap minggu ya, seminggu sekali minum 1. Kemudian pola makannya juga ya. Sekarang kira-kira apa nih makanan favorit Mbak Yula nih? Yang pedes-pedes pastinya. Pedes-pedes seblak ini ya. Cilok. Oke, ini saya jadi pengen ngomong juga sedikit karena yang namanya isi piringku itu kan harusnya idealnya terdiri dari kalau dalam isi piringku itu piring kita bulat, kemudian dibagi menjadi 3, maka sepertiganya adalah isi karbohidrat, sepertiganya berisi sayuran, dan sepertiganya berisi protein gitu ya. Jadi protein lauk-laukan. Jadi ada nabati, ada hewani. Kemudian kalau tidak proporsional, tidak seimbang, maka penyerapan nutrisinya juga akan terganggu. Nah, seringnya makanya mie sama nasi lauknya kerupuk atau seblak sama cilok minumnya es teh, wah, atau boba yang paling bombastis ya. Ternyata kalau kita habis makan makanan berat yang mengandung gizi seperti protein hewani, itu kalau diikuti dengan minum teh, itu zat besinya akan terganggu penyerapannya, Mbak. Jadi ada zat yang namanya tanin, itu mencegah penyerapan zat besi pada saat masuk ke tubuh. Jadi bagusnya ketika kita habis makan makanan yang inti makan besar gitu ya, 3 kali sehari, itu setelahnya jangan langsung minum teh, tapi dikasih jeda paling enggak setengah jam. Kita bagusnya tuh minumnya ya air putih atau justru buah-buah atau es jeruk gitu ya, itu malah justru mempercepat penyerapan zat besi. Kemudian boba itu sekilas juga susu ya, tapi dia sama teh itu combo itu. Karena saya pernah mendengar dari dokter spesialis gizi ya, Dr. Tan Sotyen, kemudian ada Dr. Rita Ramayulis, itu juga beliau ahli perkembangan anak dan berkonsentrasi pada bagian nutrisi, bahwa ketika kita makan makanan yang mengandung zat besi, kemudian kita minumnya itu tinggi kalsium, susu, seolah-olah bagus ya, tapi ternyata susu itu penyerapannya berkompetisi dengan zat besi, sehingga nanti zat besinya akan kalah ya, yang lebih utama terserap nanti kalsiumnya. Kemudian tadi boba itu kan komposisinya teh sama susu, udah double combo itu mencegah penyerapan zat besi. Maka pola makan anak-anak remaja putri kalau tidak diimbangi dengan pola makan yang sehat, isi piringku, nah ini takutnya anemia semakin meningkat nih. Tadi di Kapanewon Tempel sendiri saya juga mencermati sudah banyak terjadi kasus anemia pada remaja sekitar 20-30% gitu ya. Mari kita jaga kesehatan kita, karena remaja itu adalah aset masa depan yang akan menentukan generasi berkualitas atau tidaknya itu kalian, yang akan menjadi penerus masa depan itu kalian. Maka kita harus start dari sekarang, terapkan pola hidup sehat gitu ya. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kita sampaikan bisa diambil manfaatnya, dan harapan kita akses informasi bisa diakses seluas-luasnya untuk remaja-remaja se-Indonesia bisa menjadi generasi yang berkualitas. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.